Yang ketiga, Anda harus tahu istawa itu fi'il madhi atau past tense. Jadi, kenapa ada kalimat summa? Kan begitu, Bos ya? Kenapa kalimat summa? Itu menguatkan saja. Kan menguatkan, Bos ya? Menguatkan. Karena hadisnya jelas kemarin yang menyinggung tentang amma itu, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah mikir dengan share serius tapi santai. Oke. Kedudukan, jabatan, ya Allah punya kedudukan sama dengan jabatan. Cari saja di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan artinya jabatan. Berarti Allah menurut Ustadz Nuruddin ini punya jabatan, teman-teman, selayaknya manusia. Berarti kalian menyamakan Allah dengan manusia. Tinggi maksudnya di situ menunjukkan kedudukan Allah di mata para hambanya. Ya. Di sini Harry Pras mengartikan kedudukan sebagai jabatan. Bos. Kedudukan sosial ini kan sebenarnya hal yang berbeda. Ini kan kedudukan ini sifatnya yang vertikal dan horizontal, kan begitu, Bos ya. Antara hubungan status sosial dan vertikal, antara vertikal dan horizontal pasti berbeda. Kedudukan seorang hamba di hadapan Tuhannya ini bukan berarti hamba ini mempunyai jabatan. Enggak, Bos. Ya. Hamba ini makhluk yang lemah. Sekarang kita cari, katanya Harry Pras suruh cari. Kita sudah cari sebenarnya kedudukan. Ini yang lebih sesuai. Kedudukan yaitu tempat kediaman. Ya, yang pertama. Kemudian tempat pegawai, pengurus perkumpulan dan sebagainya. Letak atau tempat suatu benda. Ini sama juga kedudukan. Ya. Gerhana matahari terjadi pada waktu kedudukan bulan, tepat di antara bumi dan matahari. Ini kedudukan juga. Tingkatan atau martabat, ya, kedudukan duta besar sama dengan menteri, ya kan. Kemudian keadaan yang sebenarnya atau tentang perkara dan sebagainya. Hingga sekarang kedudukan perkara manipulasi uang proyek itu masih gelap. Nah, kemudian status, keadaan atau tingkatan orang, badan, negara dan sebagainya. Di sana kedudukan saudara sebagai apa? Status. Nah, status di sini itu. Kedudukan yang dimaksud itu bisa statusnya kita sebagai hamba dan statusnya Allah sebagai Tuhan, ya. Atau bisa berarti keadaan yang sebenarnya tentang perkara dan sebagainya. Keadaan yang sebenarnya kedudukan termasuk, ya. Kalimatnya sama, kedudukan. Ini kita bicara bahasa Indonesia, kan ya. Jadi kedudukan Allah jika diartikan jabatan, ini tidak sesuai. Memang kedudukan ada yang berarti jabatan, kan macam-macam, kayak gitu. Jadi kedudukan Allah di sini ya sebagai Tuhan. Tuhan bukan jabatan, kan begitu, Bos ya. Absolut sudah, kan gitu. Tapi ya kedudukan itu statusnya. Soalnya Bang Heri dilarikan ke jabatan. Oke, di situ sudah gagal ya analoginya ya, Ripes ya. Pemikiran kepala Pak Nuruddin, Allah itu tidak ada di atas aras, tidak bisa ditunjuk di depan. Allah tidak di depan, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di belakang, Allah tidak di samping kanan kiri, Allah tidak di tenggara, di utara dan lain sebagainya. No, pokoknya Allah tidak bisa ditunjuk, teman-teman. Kita jadi ingat, Bos. Ini misalkan ke arah atas, misalkan kemana? Ini kan selama 24 jam muter. Iya, kemana? Ke arah atas yang mana? Muter terus, nggak berhenti, bahkan bukan cuma muter di tempat, muternya keliling. Iya, keliling matahari. Iya, jelaskan atas yang mana atas? Ya, misalkan ini matahari. Ya, bukan muter begini ya, gak karuan, no. Ini ya sudah atas, di mana atas? Muternya itu sesuai dengan orbit. Dari mana atas ya, Bos? Yang mereka punya orbit masing-masing, muter di masing-masing. Matahari muter. Kami nggak kuliah IPA di sini, nggak. Kami nggak kuliah sains. Jelaskan ini intinya yang atas yang mana? Jangan muter-muter jelasin bumi berputar di porosnya, kemudian bumi mengelilingi matahari. Itu pelajaran SD sudah tahu, itu sudah nggak penting. Udah, Anda itu guru silat, nggak usah. Sudah habis guru silat Anda jadi ustadz, sekarang jadi guru sains. Sudahlah, bukan bidangnya. Sudah tahu semuanya bumi muter. Iya.
Ini matahari. Iya, matahari. Iya. Sudah tahu, matahari sudah ada di layar Anda itu. Ngapain Anda praktik dengan tangan? Jelaskan sudah, atas mana? Atas itu. Puter begini teman. Iya, ngapain dijadiin pakai tangan? Tadi sudah di layar sudah ada. Atas yang mana? Inti pertanyaan itu. Jangan muter-muter, bumi-bumi muter jadinya otak Anda yang Kode bahwasanya Allah Maha Luhur, ya kan? Sebenarnya jika posisi bumi dan langit menunjuk kemana saja, tetap menunjuk ke atas itu, kan begitu. Jika bumi bulat, loh ya kan? Iya. Bumi bulat, kita nunjuk ke sana ya hakikatnya ke atas. Kita nunjuk ke sana hakikatnya ke atas. Kita nunjuk ke bawah hakikatnya ke atas, tembus terus, ya ke samping. Soalnya arah manapun ini nunjuk ke langit, Pak. Jika posisinya bumi ditarik ke yang lebih besar, kan begitu, Bos. Sudah dibahas ini dari dulu-dulu. Dan ketika pandangan ini ditarik lebih jauh lagi, maka tidak ada arah, memang sudah. Nggak ada, Ya kan? Nggak ada arah. Bertempat di dalam makhluk. Tidak ada yang menyatakan Allah itu bertempat di dalam makhluk. Makna istiwa saja itu tidak harus Allah Subhanahu wa taala nempel. Ya Anda dan madhab Anda lupa pada perkataan Anda yang kemarin-kemarin, Ustadz-Ustadz Anda, Allah bertempat atau Allah berada di atas arsy. Sekarang ada denial, siapa yang mengatakan Allah bertempat di atas makhluk? Lah, Anda sendiri yang mengatakan itu, bahwasanya Allah di atas arsy. Kan bertempat sudah. Iya, kalau Ya kan? mengatakan di atas lah. Nah, sudah di atas arsy berarti bertempat di atas arsy. Dalil Anda adalah Al-Quran. Pakai Sama kami Al-Quran, hanya saja Anda memahami dengan minim ilmu. Atau ustadz-ustadz Anda mungkin salah memahami hal itu. Salah memahami idiom dalam bahasa Arab. Istawa ala yang diambil istiwa saja, kan begitu, Bos ya? Nah, jadinya kacau Anda jadinya pemahamannya. Wong idiom kok dimaknai satuan. Ya Kak, beda kan begitu. Tahu, oke. Katanya bersemayam bukan hanya duduk artinya. Oke, kita lihat artinya bersemayam itu apa. Bersemayam berarti duduk, berkediaman, tinggal, atau terpatri dalam hati. Dalam konteks lain, bersemayam juga berarti mendudukkan, membaringkan, menginapkan jenazah, bertahta, ya, atau bertahana. Anda mau ngambil yang manapun ini, makna bersemayam ini, tetap ini butuh tempat. Ya. Iya, foto loh. Ini membutuhkan tempat. Selama Anda mengartikan istawa dengan bersemayam, ini butuh tempat dan berarti Anda mengartikan, berarti Anda meyakini bahwasanya Allah bertempat pada makhluk. Nah, itu batal akidahnya sudah. Sama ini summastawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan lain sebagainya selama 6 masa. Baru kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau maknanya Pak Nuruddin, sekali lagi harus disimak dengan baik-baik. Kalau arti dari istiwa itu bukan bersemayam, melainkan menguasai, berarti terjemahannya kemudian Allah menguasai arsy. Artinya sebelum Allah menguasai arsy ada penguasa lain, atau arsy itu tidak dikuasai oleh siapapun. Maka ini adalah terjemahan yang bobrok. Terjemahan yang bobrok ketika menyatakan Oke. Ini bener-bener ya, Repres ini merasa pinter Bahasa merasa Arab. bener, ya kan? Merasa bener dengan kalimatnya, dengarkan baik-baik. itu mau berkelit lagi dengan akal, bermain akal. Beda orang ya teman-teman, ketika orang itu menggunakan akalnya untuk mengimani Allah dengan orang yang bermain akal untuk tidak mengimani kebenaran itu. Ini capek kita, takut bosan kita nanggepinnya gitu loh. Katanya pakai akal, bukan pakai akal, pakai ilmu. Anda katanya pakai ilmu, sekarang nyuruh orang pakai akal. Pakai ilmu. Ilmunya sudah jelas. Anda kalau mengetahui 3 poin ini di bahasan ini sudah kelar sebenarnya, Pak. 3 poin ini, Bos ya. Yang pertama, istawa ala. Jangan diambil istawanya saja. Ini idiom istawa ala ini. Oke? Ya itu yang pertama. Artinya istaula dan malaka, menguasai memang. Kemudian jika ingin memisah pun, Bos ya, maka Anda harus memahami ala. Ala itu bukan tempat. Ya, bukan tempat. Tapi memang huruf jar yustaratu al-iltisaq wala yustaratu al-isti'la. Ala ini memang harus menempel dan tidak harus tinggi. Ini ala. Tidak harus yang paling tinggi, bukan. Ini yang kedua.
Yang ketiga, Anda harus tahu istawa itu fi'il madhi atau past tense. Jadi kenapa ada kalimat summa? Kan begitu bos ya? Kenapa ada kalimat summa? Itu menguatkan saja. Kan menguatkan bos ya? Menguatkan. Karena hadisnya jelas kemarin yang menyinggung tentang ama itu bos. Setelah Allah menciptakan semuanya ini, summa khalaqa al-arsya. Bos ya? Kemudian Allah menciptakan arsy. Memang urutannya begitu. Kalau penciptaannya iya setelah Allah menciptakan alam semesta. Tapi penguasaannya ya jauh sebelum penciptaan sudah berkuasa. Begitu loh kedalaman bahasa Al-Quran itu. Kan gitu. Kalau berkuasanya Allah sudah lalu. Makanya itu pakai summa hubungannya dengan hadis yang kemarin itu mengenai al-ama ya. Istawa Allah sudah menguasai karena status Allah itu memang berkuasa paling awal, tidak ada awal, tidak ada akhir bos ya. Seperti itu kedalaman bahasa itu. Makanya ya sudah bos ya. Jumud ini hari pas ini. Mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.